wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan ila akhir ayat. Sadaqallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik remaja yang sama-sama dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Ada orang bertanya tadi malam, Pak, di dunia ini ada surga nggak? Pertanyaannya begitu, Pak. Di dunia ini ada surga nggak? Surga itu di dunia adanya atau nanti di akhirat? Menurut sampean kira-kira gimana? Surganya di dunia apa di akhirat? Atau dua-duanya? Ini penting. Saya jawab, surga itu ada di dunia, ada di akhirat. Surga itu kan kenikmatan, betul? Surga itu kan kedamaian, betul? Surga itu kan rasa aman, betul? Surga itu ya istilahnya gak timbul masalah-masalah di dalam pikiran dan hati. Ya. Maka Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, baiti jannati. Yang artinya kata Rasul, baiti rumah tanggaku, kata Rasulullah itu, jannati adalah surgaku. Berarti di dunia ada surga. Ini bapak-bapak kumpul-kumpul di sini kita sholat berjamaah. Ini surga loh, Pak. Sampai kalau nggak ada surga di sini ngapain di sini ngantuk habis sholat subuh ini? Betul? Ada kenikmatan. Orang sholat kok nggak merasa nikmat itu berarti sholatnya nggak tepat itu. Ada orang berpuasa kok nggak terasa nikmat, nggak tepat itu ya, nggak benar. Ada orang kumpul-kumpul dengan saudaranya begini, ya. Ngaji, baca Quran, berzikir, berdoa kok nggak nikmat, itu nggak benar itu ibadahnya. Maka surga itu sebetulnya ada di sini, di sini. Maka kalau orang itu di sini berpenyakitan di sini nih, nggak ada surga sebetulnya. Apa penyakitnya di sini? Medit. Ada Pak orang medit? Banyak. Sombong ada. Takabur, ria, sum'ah, ujub, muring-muring terus, nggak pernah mencucu terus itu mulutnya ke depan itu. Ketemu sama siapa mencucu terus, nggak pernah punya perasaan baik kepada orang, selalu buruk sangka.
Ini nerakanya dunia ini kalau kayak gini. Di dunia ini ada surga, ada neraka. Dan kalau kita di dunia ini sudah merasakan surga kenikmatan, hidup, beribadah, tenang, berkumpul sama saudara tenang, ketemu mesem, ya saling tolong menolong, bantu membantu, belajar bersama, baca Al-Quran bersama-sama, tadarus bersama-sama, bersedekah bersama-sama, pergi ke masjid bersama-sama. Masya Allah, itulah surga. Sudah terasa nggak Pak belum surganya? Bu, sudah terasa surganya belum? Iya, apalagi bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan itu kan bulan pelatihan, diklat. Jadi kita didiklat oleh Allah. Diklat itu dididik dan dilatih oleh Allah selama bulan Ramadan. Dididik, di-upgrade ya, di-training, ditata oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita ini semakin ke depan, tambah mau mati itu supaya kita semakin baik, semakin terasa surganya. Kalau di dunia sudah terasa nikmat, terasa surganya, wah nanti itu alamat di akhirat nanti akan masuk surga bareng alhamdulillah. Masya Allah. Ini pendahuluan. Saya dikasih waktu berapa menit? 1 jam. Potong nyiksa aku, bosan. Ceramah 1 jam. Ini gak apa-apa. Mudah-mudahan sampean kuat nih. Kuat Pak. Kuat Ibu. Gih sampean kuat. Apa mana asam auratnya rotok kuat ini. Baik. Kalau saya lihat wajahnya bapak-bapak ibu-ibu, inilah calon-calon penghuni surga nanti. Surga yang hakiki itu di dunia, surga yang di akhirat, surga yang di dunia ini semu. Semu sifatnya itu nggak terus-menerus. Kadang-kadang terasa nikmat, kadang-kadang terasa tidak nikmat. Betul? Karena kita itu kan kepingin suami kita menjadi suami yang baik, iya Bu? Kepingin. Tapi kadang-kadang ada suami kawin-kawinan. Betul? Punya istri di sana, punya istri sana. Ini yang bikin neraka ini kayak gini. Ya. Kepingin suami jadi surga, tapi kadang-kadang istri suka pacaran. Ada Pak? Sungguh aneh zaman sekarang. Punya anak 5, punya bujang, istrinya pun tak ketinggalan. Suami pergi di rumah pacaran. Enten banyak, tapi bukan di Surabaya. Di Malaysia, di Surabaya buatan enten. Ingat, sesama bis kota dilarang saling mendahului. Sesama orang Surabaya nggak boleh jelek-jelekan. Ya. Jadi kalau ngambil contoh di sana, di Amerika, di Jepang itu ya, apa-apa nggak kurung itu. Di Surabaya nggak ada gitu. Dan ini surga. Anak-anaknya jadi baik, istrinya soleha, suaminya soleh, anak-anaknya mabrur, memiliki rumah yang sederhana, gak perlu luas kuat, tapi rumahnya sederhana, bersih rumahnya, terus dengan tetangganya kiri kanan, gak pernah tukaran, saling tolong menolong, bantu membantu. Ini surga. Bisa nggak surga kita ciptakan? Bisa nggak? Tapi ada orang berkata gini Pak, saya ini hidup di dunia maunya ini tenang. Aku itu nggak mau mengganggu orang, nggak mau garaya gitu. Pokoknya aku kepingin selalu ingin baik sama orang, sama siapa saja. Ingin baik sama suami, ingin baik sama istri, ingin baik sama anak, ingin baik sama tetangga, ingin baik sama tetangga, sama pimpinan. Tapi kadang-kadang aku nih diganggu itu aku nggak tahan kalau nggak melawan. Bisa? Sampai diganggu orang nggak melawan, bisa kira-kira? Bisa Pak? Sampai nggak ganggu orang, tapi sampai diganggu orang, bisa nggak melawan? Nah, kadang-kadang nggak bisa. Wenak aja deh, aku ditempeleng, tak tempeleng juga. Ya gitu. Tapi sebetulnya bahwa dengan kita senantiasa, jadi sebetulnya kuncinya surga itu ada dalam keimanan Bapak sekalian. Maka kalau iman kita itu beres, woish. Karena orang yang imannya benar itu nggak pernah melihat orang lain itu curiga, selalu positif pandangannya. Tapi kan ada orang
Iku sopo iku? Kok wonge kok gereng itu ya? Kemana? Jangan-jangan itu penipu. Ini kan kadang-kadang itu sama dengan menyiksa dirinya sendiri. Dan ini kalau begini sudah bukan surga ini. Nggak ada ketenangan. Masya Allah. Tapi saya lihat bapak-bapak ibu-ibu semuanya, Masya Allah ini. Amin nih Pak. Sampean ini, bapak-bapak ibu-ibu di rumahnya ini, inilah calon-calon penghuni surga. Wes ketok bapak, wes kelihatan. Biasa di masjid yang lain kalau ada kuliah subuh kayak gini, akes yang metu banyak keluar. Ini kok nggak ada satu pun. Itu tadi paling-paling cuma mau pipis sama buang air itu. Ini sebenarnya. Ini. Jadi orang itu kalau sudah betah di masjid itu sudah alamat. Itu orang yang betah di masjid itu surga, coba nikmat. Sampai kalau ada ceramah kayak gini seneng nggak? Seneng. Kalau imamnya terus surat yang dibaca rotok panjang dikit seneng. Nggak gerundel. Oh gerundel jadi dulu. Wah itu nggak surga itu. Ngomongin sopo sing ngimami kowe teko manuk-manuk cek kowe. Nggak surga itu. Mantul sama imamnya. Dengarkan ceramah kok nggak seneng. Kemarin saya di Simo, baru 5 menit ceramah, dikit-dikit ya jam, dikit-dikit jam. Aku terus ngerti tuh, kalau aku ceramah lihat jam itu berarti sudah nggak seneng. Itu minta suruh turun saja, cuman nggak berani dan ngomong ke saya. Di sini alhamdulillah tidak ada. Lihat jam. Kita kan heran aku. Kalau ada ikan, habitatnya ikan itu mesti di air. Kalau ada ikan terus nggak betah di air, itu alamat ikan akan celaka. Kalau nggak minta dibakar, minta digoreng, minta direbus, itu ikan. Karena habitatnya ikan itu di air. Kok ikan kok nggak seneng di air, itu wah bahaya. Sama dengan orang-orang beriman. Kok di masjid kok nggak betah? Ada pengajian, ada sholat, ada zikir, ada ceramah gini, kok nggak betah? Hati-hati. Akan sama nasibnya dengan ikan. Kalau nggak digoreng nanti direbus nanti di dalam api neraka. Alhamdulillah jamaah kita di sini tidak ada yang begitu. Amin. Selesai mukadimahnya. Sekarang isinya. Pertanyaannya begini. Bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpisah dengan bulan suci Ramadan? Kan kita mau berpisah nih Pak ya. Karena berapa hari lagi? Entah 3 hari lagi insya Allah ya. Cuman 2 itu. Kalau bukan Ramadan yang meninggalkan kita, kemungkinan kita yang meninggalkan Ramadan. Kemarin pagi tetangga saya di masjid sana pengumuman innalillahi wa inna ilaihi. Tak lama kemudian innalillahi wa inna ilaihi. Mati baik ini. Mati bulan Ramadan itu ciri-ciri orang mati baik. Bapak mau mati bulan Ramadan? Mau? Sekarang apa besok-besok? Mau Bu? Mau. Ibu-ibu duluan apa bapak-bapak belakangan? Atau bareng? Cuma 2. Kalau bukan Ramadan yang meninggalkan kita, biasanya kita yang meninggalkan Ramadan. Tapi kita berharap semua Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Ramadannya saja yang bisa meninggalkan kita. Dan semoga kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Kalau kita masih diberi jatah umur ketemu dengan Ramadan berikutnya, itu pertanda Allah mungkin masih sayang kepada kita. Siapa tahu di antara kita masih banyak salah, masih banyak dosa, diberi kesempatan panjang umur untuk memperbaiki diri. Siapa tahu di antara kita mungkin sangunya, bekalnya belum mumpuni, umurnya ditambah supaya bisa tercover semua sangunya dan siap untuk masuk surga bersama-sama. Amin. Caranya Rasulullah itu melepas bulan suci Ramadan. Yang pertama, kalau sudah malam-malam terakhir kayak gini, itu Rasul itu nggak tidur Pak. Dia bertempat tinggal di masjid untuk beberapa saat. Di masjid tinggalnya sampai istrinya, anak-anaknya dibangunkan. Apa yang dilakukan? Melaksanakan suatu kegiatan yang namanya i'tikaf. Pernah dengar? I'tikaf itu tempatnya di masjid, nggak boleh di rumah. Musola pun berbeda ulama. Ada yang mengatakan musola itu boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nek musola itu sholat berjamaahnya nggak ada putusnya 5 kali sehari semalam, itu berarti musola itu boleh tempati i'tikaf.
Tapi kalau masjid tidak ada perbedaan, karena di Quran itu tempatnya orang itikaf di masjid. Berapa lamanya kita itikaf? Paling bagus sehari semalam, nggak pulang-pulang di rumah. Jadi kalau perlu itu minta diantri makanan. Itu yang dipraktekkan Rasul dulu. Tapi kita insya Allah nggak sanggup. Termasuk saya 24 jam. Nggak bisa 24 jam, ya sehari saja. Nggak pulang-pulang, sisihkan waktu. Nggak bisa sehari ya 1 malam subuh. Nggak bisa semalam ya setengah malam. Nggak bisa setengah malam 2 jam. Nggak bisa 2 jam ya 1 jam. Pokoknya jangan sampai nggak itikaf. Itikaf itu salah satu syarat untuk memperoleh malam 1000 bulan. Namanya malam apa? Lailatul Qadar. Ini masih ada kesempatan 3 hari lagi. Itikaf ya Pak. Termasuk nantinya habis sholat subuh sampai jangan pulang, langsung sih nawaitul i'tikaf fi hadhil masjid lillahi taala. Wush tuh. Enggak usah mau apa-apa, diam saja di masjid merenung itu udah dapat pahala. Apalagi kalau baca Quran, sholat taubat, sholat sunat, sholat wish ya. Itu gitu taubat. Jangan ngomong, nek ngomong batal itikafnya. Tidur batal itikafnya. Kalau keluar pipis nggak batal, tapi wudhu lagi karena orang itikaf itu harus dalam keadaan suci. Ini caranya Rasul itu melepas Ramadan begitu. Jadi umpamanya kalau kita seperti itu, barangkali besok pagi kita mati, minggu depan mati, bulan depan mati, tahun depan, berarti kita ini sudah siap-siap menjadi calon penghuninya surga karena sudah melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, khususnya di dalam bulan pertama ya Pak ya, cara melepas. Yang kedua, caranya Rasulullah itu melepas Ramadan. Kalau sudah sempurna bilangan puasanya, entah 29 hari atau 30 hari, kata Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasamu. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangan sholat tarawihmu. Hendaklah kamu menyempurnakan bacaan Qur'anmu. Sekurang-kurangnya khatam 1 kali dalam sehari. Hendaklah kamu menyempurnakan sholat berjamaahmu. Hendaklah kamu menyempurnakan sodakomu. Tutup bulan Ramadan itu dengan zakat fitrah. Sampun Pak, zakat fitrahnya. Jangan telat. Nanti kalau orang pulang dari lebaran itu sudah gak jadi zakat fitrah, sedekah biasa nanti. Ini ada beliau. Tapi paling bagus ini malam-malam ini halal Lailatul Qadar dapat. Kalau di awal Ramadan nggak dapat halal Lailatul Qadar. Zakat fitrah. Terus di malam hari itu juga kalau sudah sempurna semua ibadahnya, apa kata Allah? Walitukabbirullah. Hendaklah kamu bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Kalau bisa semalam suntuk, jangan tidur. Bertakbir di malam hari. Tapi saya lihat di Surabaya ini kalau malam takbiran itu bukan orang yang takbir. Heran aku. Kok iso ya Bapak berubah itu? Jadi besok yang masuk surga itu kaset sama flash disk. Oh yang takbir ya dia kaset, sekarang flash disk. HP. Iya gitu ya Pak yang modelnya itu. Siapa yang nyuruh kayak gitu tuh? Kok berubah itu? Orang Nabi contohkan kita takbir di masjid, boleh di rumah, tapi paling bagus habis sholat isya langsung. Itu namanya bersyukur. Wala'allakum. Kita bersyukur kepada Allah dengan takbir itu, membesarkan Allah. Alhamdulillah, Engkau telah memberikan kemampuan saya ya Allah, bisa menyelesaikan program Ramadan. Puasanya selesai, tarawihnya selesai, salat jamaahnya, sodakonya, takjilnya, semuanya. Alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu. Takbir itu bukti bersyukur. Tapi jangan asek. Di sini sama ya Pak ya. Mas di sini juga kalau takbiran kan. Di sini juga kaset Pak sama ya. Taubat. Begini. Boleh kaset ya, boleh kaset tapi kita ikuti. Nah, ikut jangan kasetnya tuh. Misalnya kasetnya Muammar ya. Allahu Akbar Allah. Nanti Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi
kalau kita hayati tuh Pak, suara takbir itu dihayati maknanya. Allahu Akbar, ya Allah, hanya Engkau yang maha besar. Hanya Engkau yang maha besar. Sesuatu tidak ada yang besar. Kami ini kecil, semua kecil ya Allah, hanya Engkau yang maha besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas diibadahi, disembah, ditaati kecuali hanya Engkau Allah. Allahu Akbar, maha besar Allah. Walillahil hamd, dan bagimu segala pujian. Kalau kita hayati nangis lah. Nangis, tersentuh. Apalagi punya perasaan, aduh ini Ramadan ini, jangan-jangan nggak sampai Ramadan berikutnya saya sudah dipanggil oleh Allah. Lembut hati itu Pak, kalau menerangkan surat takbir lembut. Orang itu sering sombong, angkuh, arogan itu karena takbir itu nggak dihayati. Ini caranya Rasulullah melepas bulan Ramadan itu bertakbir. Kalau ibu-ibu, modelnya ibu-ibu Surabaya ini, tapi bukan orang Trilaya. Apa? Gak sholat taraweh, gak ngaji lagi etikaf itu semenjak seminggu yang lalu itu udah berhenti tuh. Padahal malam-malam finalnya itu istilahnya ukuran lulusnya tidaknya di malam tren. Kemana ibu-ibu? Si ibu bikin kue, karena ke mall gak boleh, dilarang takut kena corona. Si ibu bikin kue, ya Bu ya. Kalau dia ibu mudik, sekarang dilarang mudik. Nah. Alhamdulillah orang di wilayah gak kemana-mana, insya Allah ya Pak ya. Jadi begitu Pak caranya. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa mengganggu ibadah kita, di mana pungkasnya itu yang paling tinggi nilainya justru malam-malam terakhir kayak gini. Terus gak ke masjid lagi, gak tadarus lagi, gak suka. Masya Allah. Tadi saya disuruh 1 jam, terus ngelak. Ya, mudah-mudahan diganti ngelaknya. Sudah berapa tadi? Pertama apa tadi? Yang pertama etikaf. Yang kedua bertakbir. Yang ketiga, cuma 3 ya, 3. Kemudian berupaya melestarikan nilai-nilai keutamaan bulan Ramadan. Melestarikan. Apa artinya melestarikan? Artinya apa? Lestari itu kalau kita buka di kamus itu tetap dalam keadaan seperti semula, nggak berubah. Tetap pada keadaan semula, nggak berubah. Jadi misalnya di luar bulan Ramadan tetap ke masjid, bulan Ramadan tetap ke masjid. Ada orang rajinnya ke masjid cuma bulan Ramadan toh, nggak istiqomah namanya, nggak lestari. Ada apa orang kayak gitu? Jadi lestari itu artinya melanggengkan amalan-amalan yang dilatih oleh Allah dalam bulan Ramadan itu, walaupun bulan Ramadan nanti tetap kita pertahankan. Kalau orang seperti itu tandanya sukses, berhasil melaksanakan training latihan bulan Ramadan. Kalau cuma rajin ke masjid bulan Ramadan toh, rajin baca Quran bulan Ramadan toh, rajin sedekah bulan Ramadan toh, rajin silaturahmi bulan Ramadan, nggak lulus itu, nggak lulus. Tapi insya Allah orang di wilayah nggak ada yang seperti itu. Amin. Amin. Semua itu Pak orang Manuan. Tapi saya tidak termasuk. Amin. Melestarikan ya Pak ya. Apa yang harus dilestarikan? Jadi kalau dalam bahasa agama Islam itu melestarikan itu istiqomah. Nah, istiqomah itu artinya teguh pendirian, terus menerus dilakukan. Bukan karena hanya bulan Ramadan, tapi setelah di training bulan Ramadan malah tambah sergap nanti ke depan. Itu namanya melestarikan. Istiqomah namanya. Lawan kata dari istiqomah itu angin-anginan. Apa angin-anginan? Angin-anginan. Angin-anginan semangatnya itu kendor, maju-maju. Ciri-cirinya kalau beribadah itu bolong-bolong. Ya, ya. Duhur ketinggalan, asar kecapean, maghrib ketiduran, subuh kebablasan. Kapan mau sholatnya kalau seperti ini? Itu namanya angin-anginan orang beribadah kayak gitu. Ada nggak orang kayak gitu beribadah angin-anginan? Angin-anginan itu kalau bahasa kasarnya panas-panas tai ayam. Nggak tahu ini istilah dari mana ya. Aku nggak tahu nyekel tainya ayam itu apa itu. Tapi orang yang angin-anginan yang tidak istiqomah itu tidak bisa seperti itu, namanya panas-panas tai ayam. Rajin beribadah bulan Ramadan toh. Setelah bulan Ramadan berakhir kembali lagi, nggak pernah nongol ke masjid, nggak pernah tadarus Al-Quran, nggak pernah belajar Al-Quran, nggak mau berzikir, nggak mau sholat berjamaah. Jadi bulan Ramadan ini nggak lulus. Jangan begitu ya Bu ya.
Mudah-mudahan kita menjadi pemenang. Maka nanti itu bulan Ramadan, bulan yang terbit setelah Ramadan itu namanya Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Kalau kendor lagi berarti angin-anginan itu meningkat. Bisa ya Pak ya? Lestarikan. Apa yang harus dilestarikan? Yang pertama ibadah puasa. Apa puasa itu? Puasa itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu puasa itu artinya menahan diri. Puasa itu pengendalian diri. Apanya yang dikendalikan? Mata harus dikendalikan. Mulut nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh makan sembarangan. Kuping harus terkendali, nggak boleh mendengarkan sembarangan. Tangan harus terkendali, nggak boleh ngambil kalau bukan punyanya, nggak boleh nyakitin orang kalau tidak salah. Kaki terkendali, kalau bisa pikiran, apalagi hati dan hawa nafsu terkendali. Intinya puasa itu, hakikatnya puasa adalah pengendalian diri. Manusia rusak, manusia geger, manusia jadi neraka hidupan ini lantaran tidak bisa mengendalikan diri, memperturutkan hawa nafsu. Maka inti ibadah puasa itu adalah bagaimana kita mengendalikan diri, tapi bukan cuma di bulan Ramadan diri kita dikendalikan. Sampai 12 bulan yang akan datang, 11 bulan akan datang, tetap diri kita terkendali karena kita sudah berpuasa. Bisa Ibu? Bisa Bapak? Puasa artinya pengendalian diri. Maka kalau orang sudah berpuasa tapi nggak bisa mengendalikan dirinya, itu berarti nggak lulus. Nggak lulus, ngomong kok sembarangan, memandang kok sembarangan, ngambil sembarangan. Ada nggak orang-orang itu beli, ngambil dulu rokoknya orang 3 hari kemudian baru ngomong, Pak kemarin itu rokoknya sampai yang kurang saya yang beli, sekarang saya baru bisa bayar. Itu halal apa haram itu? Kayak gitu tuh. Ngambil duluan, nggak ngomong, nggak boleh, nipu itu namanya, nggak terkendali. Jadi yang harus kita lestarikan yang pertama nilai-nilai puasa itu, pengendalian diri. Apalagi berpuasa itu kita tahu manfaatnya luar biasa. Karena puasa itu kalau ingin meningkat Bapak sekalian, marilah kita berpuasa bukan sekedar merasa wajib, tapi puasa itu memang kebutuhan. Lain loh Pak, kalau ada orang berpuasa karena merasa wajib, ada orang berpuasa karena merasa butuh, nilai puasanya lain. Betul? Orang berpuasa lawannya itu banyak makan. Ya, banyak puasa lawannya banyak makan. Menurut sampean orang banyak makan dengan banyak puasa itu banyak mana dampak negatifnya? Akan dia orang banyak makan dengan banyak puasa itu akan dia. Banyak mana Bu? Apa bahayanya banyak makan? Bahayanya banyak makan itu apa? Satu, dirinya akan kegemukan, obesitas. Kalau orang sudah kena obesitas itu biasanya darah nggak lancar, sudah mengidap yang namanya penyakit kolesterol. Darahnya beku, gak lancar, gak bisa dipompa oleh jantung ke atas karena banyak lemak dalam tubuhnya. Kenapa? Banyak makan. Kalau sudah kena penyakit kolesterol, biasanya penyakit yang berat-berat datang, kencing manis, jantung, asam urat dan seterusnya. Ini semuanya penyakit mematikan. Kenapa muncul itu? Gara-gara banyak. Itu loh. Makanya Allah itu tahu kita disuruh puasa itu kan bukan untuk kebutuhan kata kita. Yang kedua, orang yang banyak makan itu biasanya ngantuk. Tak percaya sampean balas dendam puasa itu. Pasti ngantuk. Diajak tarawih, monggo Pak, karek 5 menit tarawihnya. Aduh, mohon maaf, malam ini saya salam aja ya sama Allah, gak bisa sholat tarawih. Kenapa Pak? Saya kekenyangan. Salahmu, makanya kok kekenyangan balas dendam. Ada orang kayak gini. Banyak. Maka nggak bisa menemukan hikmahnya puasa. Mangan sampai di leher sini baru berhenti. Nggak bisa ketemu tadi. Makanya puasanya nggak dapat karena hawa nafsu terkendali tadi. Itu banyak makan ya. Terus banyak makan juga, orang banyak makan biasanya malas bekerja. Betul. Orang yang banyak makan biasanya kurang mensyukuri nikmat Allah, terutama nikmat makanan. Makanya kadang-kadang banyak orang makanan dibuang, dibeli, dibuang kayak gini. Kenapa? Gak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Keabotan weteng. Makanya kita disuruh berpuasa oleh Allah itu karena puasa itu memang butuh. Dan nilainya luar biasa dipertahankan. Yang berikutnya, orang yang berpuasa biasanya nafsu seksualnya cenderung meninggi. Nafsu seksual, nafsu birahinya itu
Jadi selalu ingin dekat dengan istrinya, nggak mau jauh-jauh. Yang istri juga selalu ingin dikeloni jauh-jauh. Kenapa? Keanehan makan. Maka dengan berpuasa nanti Bapak setelah Ramadan berlalu kita diperintahkan melaksanakan puasa sunat berapa hari? 6 hari. Kata Rasul, siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan harapan mendapat pahala ikhlas karena Allah, ditambah berpuasa lagi 6 hari suci Ramadan, maka nilai ibadah puasanya kata Rasul sama pahalanya orang berpuasa setahun suntuk. Maka kita nggak usah berpuasa setahun, dilarang. Dulu di zaman Rasul itu ada orang saking nikmatnya berpuasa, saking enaknya berpuasa, sehat ekonominya, sehat fisiknya, sehat pikirannya, sehat batinnya. Sampai datang kepada Rasul, ya Rasul, mohonkan kepada Allah agar kalau bisa kita berpuasa setahun suntuk. Kata Rasul, gak usah kayak gitu, kamu menyusahkan diri. Cukup kamu berpuasa bulan Ramadan dengan puasa yang baik, ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka kamu nilai puasamu sama dengan 10 tahun. Gak usah berpuasa setahun, repot kamu nanti. Itu loh, sayangnya Rasulullah kepada kita ya, lestarikan. Kalau masih kurang, masih ada namanya puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka. Kurang aja, kalau nggak mampu puasa Senin dilestarikan. Mari kita lestarikan. Orang yang berpuasa ibu-ibu, fisiknya akan sehat, pikirannya akan sehat, ekonominya akan sehat, sosialnya akan sehat, segalanya akan sehat. Andaikan kita berpuasa Senin Kamis, semua orang jamaah sini berpuasa, berapa kintal beras itu yang bisa terkurangi? Berapa gelas air yang bisa terkurangi? Berapa kilogram gula yang bisa terkurangi? Kalau kita sama-sama keluarga berpuasa semua Senin Kamis, wih banyak itu. Luar dia puasa. Sudah capek, baru satu nih. Yang kedua, nilai Ramadan yang harus kita lestarikan itu adalah nilainya sholat tarawih. Saya tanya lagi, Bapak naik tarawih nikmat nggak? Apa kenikmatan sholat tarawih yang kita rasakan? Nikmatnya sholat tarawih itu apa? Selalu bertemu. Orang yang selalu bertemu itu pasti segala urusannya lancar. Sampai punya penyakit gak sembuh-sembuh tapi selalu berjamaah. Ditanya orang, Pak sampai kok pincang? Asam uratnya kumat. Oh sini Pak, ada ahli pengobatan asam urat, jangan ke dokter lagi ya sampean. Gara-gara rajin berjamaah. Sampean punya anak, susah cari pekerjaan, sudah sarjana, lulus 3 gak bisa pekerjaan. Rajin ke masjid, ketemu, Pak minta tolong, anak saya itu sudah lulus ini, belum dapat kerja, sudah lamar ini gini. Barangkali ya, karena sering ke masjid ketemu, selesai persoalannya. Maka masjid itu tempat bertemunya orang Islam. 5 kali sehari semalam kita diperintahkan sholat berjamaah, 1 kali 1 minggu diperintahkan sholat Jumat. Bulan Ramadan tiap malam sholat taraweh, 2 tahun sekali kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, semuanya berjamaah. Adakah agama di dunia ini yang mementingkan pentingnya berjamaah selain Islam? Tidak ada. Maka selanjutnya kita selalu sering ketemu itu biasanya urusan jadi mudah. Maka akan lahir yang namanya saling mengenal, saling memahami. Kalau sudah kenal saling memahami, nanti akan lahir saling tolong menolong, saling nasihat menasihati, saling mengajak dalam kebaikan. Itu karena sering ketemu. Tapi kalau jarang ke masjid, gak pernah sholat tarawih, gak pernah sholat jamaah, gak punya kenalan, maka hatinya ini bunda belana terus gak pernah kenal. Itulah saya katakan, dengan kita berjamaah, dengan kumpul di masjid, itu surga. Ini harus dilestarikan. Nilai-nilai ibadah sholat tarawih, sholat dilestarikan. Lalu yang terakhir yang harus kita lestarikan adalah membaca Quran. Masya Allah, Quran itu adalah pedoman, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi orang-orang yang beriman itu, yang imannya benar, bacaan sehari-harinya harus Quran, bukan koran. Pengumuman ya, orang beriman yang benar imannya, bacaan sehari-harinya harus bukan surat kabar, bukan majalah. Sekarang bukan surat kabar, diganti pakai HP sekarang. Oh ibu-ibu itu, kalau pakai HP itu dipanggil suami pura-pura nggak dengar. Betul. Ibu-ibu itu, tapi bukan sampean loh ya. Bapak-bapak dipanggil istri pura-pura budek urusan HP. Makan ya HP. Betul. Minum ya HP. Ya. Kadang-kadang jongkok di kloset HP-nya bunyi, nggak cewek langsung keluar. Alhamdulillah.
Apa ini? Terlalu orang. Ini yang bikin masalah sehingga orang nggak pernah baca Quran. Orang beriman nggak mau baca Quran, itu bahaya imannya. Karena Quran itu petunjuk, pelembut hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Kata Allah, kami menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini. Di samping sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia, salah satu fungsi Al-Quran ya adalah menjadi syifaun lima fis sudur, menjadi penyembuh segala macam penyakit yang ada dalam hati. Maka kalau orang hatinya berpenyakit, medit, takabur, sombong, ya angku, serakah, kikir, jangan dibawa ke dokter, gak bisa sembuh. Sembuhkan dengan Al-Quran. Kata Nabi lagi, innal quluba la tasda'u. Sesungguhnya hati manusia itu bisa tayengan, bisa karatan hati manusia itu. Karat sebagaimana besi karat. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau hati manusia sudah karatan, hati manusia sudah tayengan, gimana cara menyembuhkannya ya Rasul? Kata Rasul, cara menyembuhkannya dua. Yang pertama, tilawatil Quran, perbanyak membaca Quran. Syukur-syukur dibaca sak mana? Tombo ati iku limo sak warnane kabeh siji maca Quran. Nah, sama maknane. Maca Quran itu kalau sekarang sudah lancar ditambah lagi. Alhamdulillah, Pak, saya mendirikan pesantren ya, rumah tahfidz di rumah saya, penuh santrinya. Rumah tahfidz. Jadi di samping anak-anak itu hafal Al-Quran itu saya mulai dari bersama, tapi semua ayat-ayat dibaca hafal sama anak-anak. Karena kalau cuma hafal Qurannya tapi tidak tahu artinya masih jadi masalah. Al-Quran itu adalah pedoman, petunjuk. Baru Al-Quran bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan kita kalau dibaca, bahkan dihafal sama artinya. Insya Allah kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan mengatur alam semesta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon segala persoalan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina. Lesannya membaca, hatinya mengikuti. Kenapa? Karena tahu artinya. Lesannya jadi imam, hatinya jadi makmum, tahu artinya. Tapi mau Quran nggak tahu artinya, diumek sama setan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sandalku kemarin malam hilang. Jangan-jangan pagi ini hilang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Cari ini, waduh, ikanku tadi nggak ditutup, jangan-jangan digarap supaya garong. Maliki yaumiddin. Bang Toyib sudah tidak akan lebaran kok kamu nggak pulang-pulang. Ada nggak orang sholat seperti ini? Lain yang dibaca, lain yang dipikir, ada? Ada Pak? Di mana? Jangan. Ada orang yang dibaca, lain yang dikerjakan, dia ruku, dia sujud, tapi yang dipikir lain. Lain yang dibaca, lain yang diingat. Kenapa? Salah satu sebabnya karena membaca Quran tidak dibaca sama maknanya. Nanti kalau sini mau buka kajian Al-Quran tematik, siap saya. Kumpulkan 10 orang pegang Quran, pakai papan tulis, ayo beres, cepat bisa. Jadi pesantren saya itu pesantren Al-Quran komprehensif, bukan diajari membaca, setelah membaca harus pintar nulis juga, tahu artinya, ditadaburi, dipahami isinya, diamalkan. Nah, itu baru Al-Quran berfungsi. Maka nilai-nilai bulan suci Ramadan yang di dalamnya banyak dibaca Al-Quran, mudah-mudahan nanti menghantarkan kita untuk semangat belajar Al-Quran, tambah penting lagi, tambah giat lagi. Tiada hari berlalu tanpa membaca Quran. Maka orang-orang beriman itu bacaan sehari-harinya adalah bukan bukan surat K, bukan majal, bukan H. Ayo ngomong, ayo hati-hati. Bukan HP katanya, tapi nanti kalau melakukan ganjaran dosanya 2 kali lipat. Ya Bu ya, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada yang pura-pura budak lagi kalau dipanggil tangannya. Mudah-mudahan ya sisihkan. Bukan berarti tidak boleh melihat HP. Maksud saya tuh jangan waktunya disita oleh HP semua sampai nggak mengerjakan yang lain. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita semua ke jalan yang benar,
seluruh amal ibadah yang kita persembahkan kepadanya, terutama bulan suci Ramadan, mampu menghapus segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang berlipat ganda sesuai dengan janjinya, yang beramal pada malam Lailatul Qadar itu akan diberikan pahala 1000 bulan, nilainya sama dengan lebih besar daripada 84 tahun. Mudah-mudahan itu bisa kita raih, dan andaikan kita nanti dipanggil oleh Allah sesudah Ramadan ini atau kapan saja ya, mudah-mudahan nanti kita akan masuk surga bersama-sama. Ini yang bisa kami sampaikan melalui kuliah pagi pada hari ini. Hanya kepadamu ya Allah kami senantiasa memohon pertolongan, memohon petunjuk dan hidayahmu. Sekaligus kami semua minta ampun ya Allah kepadamu atas segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah ibadah kami ya Allah, terima doa kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan pasangan-pasangan kami menjadi pasangan yang soleh dan soleha. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha juga. Taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak yang berguna di dalam agama, masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.